Halo anak-anak kelas 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Mary. Ibu Mary adalah wali kelas kalian di tahun ajaran 2021-2022 ini. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan MPLS hari pertama ini? Ya, apa sih Bu Mary MPLS itu? MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentunya anak-anak masih ingat ya bagaimana kondisi sekolah kita pada waktu anak-anak kelas 1. Masih ingat ya? Iya, masih ingat. Meskipun di kelas 2 kalian belajar dari rumah, Ibu Mary yakin kalian pasti masih ingat dengan bagaimana kondisi sekolah, catnya warna apa, toiletnya ada di mana, ruang gurunya ada di mana, perpustakaannya ada di mana. Jangan lupa guru-gurunya ya. Siapa dulu wali kelas 1 kalian? Wali kelas 2. Sekarang wali kelas 3-nya sama Ibu Mary ya. Dan guru-guru yang lain. Juga masih ingat kepala sekolah kita siapa namanya? Iya benar, Ibu Lestari. Nah anak-anak, kita akan mempersiapkan untuk coba kalian baca bersama. Yuk belajar dari rumah lagi. Iya kok belajar dari rumah lagi sih Bu? Iya karena pandemi ini belum berakhir. Sehingga kita semua diharuskan belajar dari rumah. Nah, oke. Apa saja sih yang harus disiapkan? Nah, yang harus disiapkan adalah yang pertama buku cetak. Yang kedua alat tulis. Kalau kelas 2 kemarin anak-anak masih pakai pensil, di kelas 3 sudah pakai ballpoint. Ya, buku tulis jangan lupa, penggaris, dan pensil juga digunakan untuk apa Bu? Untuk menggambar misalnya. Oh iya, jangan lupa satu lagi, siapkanlah alat warna. Bisa spidol, bisa krayon, bisa pensil warna. Lalu apalagi Bu Mary? Karena ini belajar dari rumah, sistemnya adalah online atau daring, maka harus anak-anak harus menyiapkan HP. Ibu, aku nggak punya HP. HP-nya menggunakan HP dari orang tua, HP ibu atau HP bapak, begitu ya? Nggak apa-apa. Nah, lalu tata tertib belajar dari rumah apa saja, Bu? Nah, yang pertama rutin membuka WA group setiap pagi karena Ibu Mary akan memberikan tugas-tugas itu setiap pagi, ya. Nah, yang kedua apa? Mengerjakan tugas sesuai perintah. Ya, Nak ya. Yang ketiga, tidak menunda pekerjaan. Nah, ini tolong. Meskipun rentang waktunya lumayan lama, tapi usahakan jangan menunda pekerjaan ya, Nak ya. Jika bisa diselesaikan saat itu juga langsung kerjakan. Ya. Lalu yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nih, Ibu Mary mohon tolong kumpulkan tugas tepat waktu. Berhubungan lagi dengan yang nomor 5, mengirimkan tugas melalui WA Japri. Nah, nanti tugas yang sudah kalian kerjakan bisa difoto lalu ibu atau bapak atau kakak ya mengirimkan tugas melalui WA Ibu Mary ya. Nah, kita akan belajar nih, bukan belajar sih Bu Mary, kita akan mengenal bersama tentang visi SD Negeri Kembangan. Waduh Bu Mary, visi itu apa ya? Visi itu seperti tujuan Nak. Nah, tujuannya apa sih? Gitu. SD Negeri Kembangan ingin menciptakan sekolah atau anak-anak yang unggul, berprestasi, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur, serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini poin yang paling bawah coba, hidup bersih dan sehat. Seperti apa sih Bu Mary hidup bersih dan sehat itu? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya Nak ya. Nah, sehubungan dengan hidup bersih dan sehat, sekolah kita mungkin kalian bisa tanya sama ibu sama bapak tentang sekolah Adiwiyata. Nah, mungkin ibu sama bapak pernah dengar tuh sekolah Adiwiyata. Apa sih sekolah Adiwiyata? Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. Ingat, peduli lingkungan yang sehat, bersih, dan indah. Tidak hanya di sekolah dong tentunya.
Di rumah juga kalian harus dan wajib menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan indah. Nah, untuk tema sekolah adiwiyata kita tahun ini, menerapkan hidup bersih di sekolah dan perilaku ramah lingkungan di sekolah juga di rumah. Ya, jadi hidup bersihnya karena kita belajarnya dari rumah, jadi anak-anak praktikkan perilaku hidup bersih itu di rumah. Apa saja sih Bu Mary perilaku hidup bersih itu? Ayo coba sebutkan apa perilaku hidup bersih yang bisa kalian lakukan di rumah. Ya, pinter. Mencuci tangan sebelum makan, Bu. Apalagi? Menyapu rumah, Bu. Ayo anak kelas 3 harus bisa bantu ibu dan bapak menyapu rumah ya. Pinter. Lalu apa lagi? Mencuci piring sendiri setelah selesai makan dan sebagainya. Ya, itu adalah contoh-contoh perilaku hidup bersih di rumah. Nah, kalau kalian besok sudah masuk nih di sekolah, kalau pandeminya sudah hilang, kalian terapkan juga itu di sekolah. Oke, lanjut ya nak ya. Nah, siapa yang kangen pergi ke sekolah, belajar di sekolah? Ayo. Pasti anak-anak semua kangen ya. Coba SD Kembangan sebagai sebagai sekolah adiwiyata juga mempunyai kegiatan-kegiatan nih nak. Coba yang pertama apa ya Bu Mary? Oh, tentang pemeliharaan air. Siapa yang masih ingat di sekolah kita punya kolam ikan ya? Dekat musola ya nak ya? Siapa yang pernah lihat ikannya? Ada ikannya nggak di situ? Nah, coba kita lihat gambar yang kedua. Itu siapa? Ayo, ibu siapa? Siapa yang masih ingat? Ibu Neng ya nak ya? Ibu Neng guru kalian di kelas 2 ya? Nah, Ibu Neng itu sedang memberi makan ikan. Ya, sedang memberi makan ikan. Nah, ini adalah salah satu contoh pemeliharaan air yang ada di sekolah kita. Ayo, siapa yang punya kolam ikan di rumah? Ayo, ikannya ikan apa? Ikan lele? Atau ikan gurame? Atau ikan mas? Ayo. Oke, lanjut. Ini ada yang namanya biopori. Coba lihat gambar yang sebelah kiri. Pembuatan biopori oleh ini kakak kelas kalian, kelas yang sudah lulus sekarang sama Pak Slamet ya, sedang membuat biopori. Nah, biopori itu fungsinya untuk apa sih, Bu? Biopori itu fungsinya untuk meresap agar air bisa meresap di dalamnya sehingga pada saat banjir sekolah kita aman gitu. Lalu yang kedua, gambar yang kedua, aduh mohon maaf tulis saya ketutupan ya nak ya. Itu ada kakak sedang mematikan keran air. Nah, setelah selesai menggunakan keran, setelah selesai mencuci tangan, jangan lupa matikan keran air. Lakukan itu semua di rumah dan ketika kalian masuk ke sekolah, kalian harus menerapkan itu. Oke? Lanjut. Nah, coba tugas di rumah. Bagaimana caramu, cara kalian untuk memelihara air di rumah? Ya, coba fotokan kegiatanmu dan kirimkan. Ya nak ya, sekali lagi bagaimana caramu untuk memelihara air di rumah? Fotokan, minta tolong ibu, bapak atau kakak untuk memfotokan lalu kirimkan ke WA ibu ya. Lalu kegiatan yang kedua adalah pemeliharaan energi. Energi itu macam-macam, ada listrik, energi air dan sebagainya. Gambar yang sebelah kiri dilihat ada kakak sedang mematikan listrik. Mematikan listrik jika tidak digunakan. Nah, ketika selesai, misalnya nih, ketika sudah siang, lampu dimatikan agar kita hemat energi listrik. Nah, kipas angin ketika sudah tidak panas dimatikan. Lalu contoh yang kedua, mematikan keran air jika tidak digunakan seperti tadi ya nak ya. Contoh pemeliharaan air. Nah, tugas lagi nih. Bagaimana caramu untuk memelihara energi di rumah? Fotokan kegiatanmu lalu kirimkan ya nak ya. Oke, kita lanjut. Nah, di musim pandemi ini
banyak sekali mungkin tetangga atau saudara ada yang sakit ya nak ya. Nah, marilah kita ciptakan kebiasaan baru. Sebenarnya sudah kita lakukan sih anak ya, tapi Bu Mary mengingatkan kembali. Kalau dulu 3M, sekarang jadi 5M. Apa saja Bu Mary 5M? Yang pertama adalah memakai masker dengan baik. Ayo, ini Bu Mary nggak pakai masker karena Bu Mary sedang di rumah, ya. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 2 meter. Lalu yang keempat, menghindari kerumunan. Ayo, siapa yang sering main? Dihampiri temennya, main terus ikut keluar, main layangan. Ayo siapa? Nggak boleh ya nak ya. Hindari kerumunan. Lalu membatasi mobilitas dan interaksi. Membatasi mobilitas itu maksudnya kalau tidak penting sekali nggak usah keluar rumah, nggak usah pergi ke tempat siapa, gitu ya nak ya. Batasi mobilitas atau interaksi dengan orang lain, ya, dengan tetangga, dengan teman, kita batasi. Nah, oke, Bu Mary hari ini juga mengirimkan bacaan ya nak ya dari majalah Bobo. Siapa yang suka membaca majalah Bobo? Nah, di majalah Bobo tersebut terdapat beberapa bacaan ya nak, nanti kamu bisa baca sendiri. Nah, untuk tugas kamu di rumah, kamu buka halaman 2, kalian buka halaman 2, lalu bacalah berita tentang hewan walrus. Nah, ada hewan baru, bukan hewan baru sih Bu Mary, ada hewan namanya hewan walrus nih. Coba kamu baca saja di rumah ya. Kegiatan berikutnya di hari Selasa, Bu Mary akan memberi kegiatan literasi yang baru. Masih ada hubungannya tentang si hewan walrus. Ya nak ya? Jika kamu bingung, misalnya ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa minta tolong orang tua untuk chat ke ibu-ibu, maksudnya apa sih ini? Gitu bisa ya nak ya? Oke, terima kasih anak-anak kelas 3. Semoga kegiatan MPLS di hari pertama ini membangkitkan semangat kalian nih untuk belajar di tahun ajaran baru. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu Mary. Ingat selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih anak-anak.